Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Baik-baik semua bukan? Alhamdulillah. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini kalian akan bersama Pak Pur akan mengidentifikasi teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan, dalam mengidentifikasi teks laporan percobaan ini akan kita kaji adalah kompetensi dasar 3.1. Apa itu? Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Bisa berupa percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Tentunya di dalam pembelajaran ini anak-anak, kita memiliki capaian dengan indikator yang pertama, menentukan pengertian teks laporan percobaan. Indikator yang kedua, menentukan ciri-ciri teks laporan percobaan. Oleh karena itu, agar pembelajaran kita ini dapat berhasil dengan baik, maka kita harus merumuskan tujuan, yaitu tujuan pembelajaran kita di dalam mendeteksi laporan percobaan. Tujuan kita antara lain, setelah kita mempelajari teks laporan percobaan, siswa dapat menentukan pengertian teks laporan percobaan dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menentukan ciri-ciri teks laporan percobaan dengan baik. Ini tujuan kita. Maka untuk meraih sebuah tujuan bahwa teks laporan percobaan itu seperti apa dan apa toh laporan percobaan itu, muncul sebuah pengertian. Teks laporan percobaan adalah teks yang disusun dalam bentuk laporan dari hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Ini. Oh, ternyata kita tahu bahwa teks laporan percobaan ini laporan yang disusun dalam bentuk laporan hasil praktek, hasil pengamatan dan penelitian. Hal ini, teks tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disusun berdasarkan pengamatan, penelitian, dan percobaan yang dilakukan. Ciri yang kedua, dikemukakan berdasarkan fakta, kebenaran yang sudah dapat diuji. Yang ketiga, disusun berdasarkan struktur isi teks yang runtut dan sistematis, menggunakan bahasa ilmiah, baku, jelas, dan logis, disusun dengan data pendukung yang lengkap. Ciri yang keenam, disusun secara menarik dan interaktif. Dan yang terakhir, ciri-ciri laporan percobaan itu menuntaskan masalah yang dimunculkan secara rinci dan lengkap. Oleh karena itu, mari kita amati contoh teks laporan percobaan. Itu ada teks dengan judul membuat taplak meja. Kalau kita melihat ciri-ciri daripada teks percobaan tadi disusun berdasarkan pengamatan, penelitian, dan percobaan yang telah dilakukan, tentunya membuat taplak meja ini sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu. Sudah dilaksanakan, dicoba terlebih dahulu, dan sudah diuji. Sebagaimana ciri-ciri yang kedua, didasarkan pada fakta dan kebenaran yang dapat diuji. Ini didasarkan pada faktanya. Kemudian yang ketiga, disusun berdasarkan struktur yang runtut.
Ini anak-anak, ada judul, ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, ada hasil, dan ada simpulan. Ini. Kemudian manakala kita melihat ciri-ciri berikutnya menggunakan bahasa ilmiah, baku, jelas, dan logis, Anda melihat bahwa teks percobaan ini tidak menggunakan bahasa yang tidak resmi, bahasa sehari-hari, bahasa gaul. Ini menggunakan bahasa yang resmi, menggunakan bahasa yang logis, bisa diterima dan bisa dibaca oleh siapapun. Kemudian ciri-ciri disusun berdasarkan data pendukung yang lengkap. Ini data-data pendukungnya. Apa? Oh, di sana ada alat dan bahannya. Kemudian ada tujuannya dan sebagainya. Dengan demikian setelah kita mengetahui, inilah contoh laporan percobaan. Ada beberapa versi. Ini versi pertama. Ada laporan percobaan dalam bentuk deskripsi, laporan percobaan dalam bentuk eksplanasi. Nanti akan kita lihat dan kita pelajari bersama-sama. Begitu anak-anak. Dengan demikian, dengan harapan Anda akan bisa menentukan bagaimana bila mana kita menganalisis identifikasi ciri-ciri teks. Anda lihat seperti dalam tayangan tabel tersebut. Nomor ciri-ciri teks, kemudian keterangan bukti kalimat. Ciri-ciri yang pertama disusun berdasarkan pengamatan, penelitian, dan percobaan yang dilakukan. Keterangannya, cara pembuatan taplak meja tersebut telah dilakukan penelitian dan percobaan sebelumnya. Nomor 2 dikemukakan berdasarkan fakta, dan seterusnya. Ini contoh tabel mengidentifikasi ciri-cirinya yang nanti anak-anak akan dibawa oleh Pak Pur, diberikan tugas untuk mengidentifikasi ciri-ciri tersebut. Demikian anak-anak semuanya, selamat siang, selamat belajar, dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.